Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata, hanya air mata. Cinta. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai ketenagakerjaan ya. Jadi sebelum kalian tonton video saya ini, kalian subscribe channel ini ya geng. Subscribe ya, dukung terus konten ini agar subscribernya banyak supaya duitnya banyak ya kan gitu. Oke. Nah, buat kalian yang juga pengen referensi tambahan ilmu pengetahuan ya selama pandemi ini ya, di luar ekonomi akuntansi pastinya. Nah, kalian bisa kepoin channel YouTube Dharma Yuda Home Learning Program. Tuh di depan. Nah, Dharma Yuda Home Learning Program. Oke. Nah, di mana di dalam channel YouTube itu banyak sekali video pembelajaran ya, mulai dari pembelajaran IPA, IPS, olahraga, kemudian bahasa asing, bahasa Inggris dan sebagainya. Ya. Itu dia. Kemudian ada juga bahasa agama, mulai dari agama Buddha, agama Islam, agama Kristen dan Katolik. Semua ada di situ, oke? Kalian boleh kepoin ya, dan jangan lupa di-subscribe juga, gengs ya. Itu dia. Oke? Nah, terima kasih semua ya, dan selamat menonton. Jumlah angkatan kerja di Indonesia tercatat terus meningkat. Namun demikian, hampir separuh tenaga kerja hanya berpendidikan maksimal setara sekolah dasar. Di tengah dinamika dan perkembangan industri nasional, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja terus meningkat. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga dilaporkan meningkat, mengindikasikan adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja. Per Februari 2018 tercatat ada 133,94 juta angkatan kerja di Indonesia. Ada kenaikan dari 128,06 juta pada Agustus 2017, 131,5 juta pada Februari 2017, dan 125,4 juta pada Agustus 2016. Ada penambahan hingga lebih dari 10 juta orang angkatan kerja sejak Agustus 2014. Sebanyak 53,1 juta orang atau 41,8% dari tenaga kerja di Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar atau bahkan di bawahnya. Sementara 22,8 juta orang atau 18% berpendidikan sekolah menengah pertama. Hanya 9,2% yang berpendidikan tingkat universitas dan 2,75% dengan pendidikan D1, D2, atau D3. Oke, nah tadi kalian sudah melihat ya video singkat mengenai ketenaga kerjaan ya. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan yaitu apa itu tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Nah, biar lebih jelasnya, yuk langsung kita kepoin videonya ya. Oke. Nah, ketenaga kerjaan. Jadi dalam materi kali ini kita akan membahas yang pertama itu mengenai jenis-jenis tenaga kerja ya. Kemudian kita juga akan membahas yang namanya pengangguran ya. Oke, jadi video ini nanti berkelanjutan ya. Nah, di mana jenis-jenis tenaga kerja ini terbagi atas 3 ya. Yang pertama terdidik, yang kedua terlatih, kemudian yang ketiga dia tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, sekarang bagaimana cara atau upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja tersebut kan gitu dia. Nah, kemudian pada topik pengangguran, kita akan membahas yang namanya jenis-jenis pengangguran. Nah, nanti kita jelaskan ya, nanti saya jelaskan maksudnya. Oke, kemudian bagaimana cara mengatasinya juga nanti kita akan jelaskan dalam video ini. Oke, nah kita lanjut dulu. Pengertian ketenaga kerjaan.
Nah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, ketenagakerjaan itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa bekerja, maupun sesudah masa kerja. Nah, itu tadi pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mari kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya itu adalah kesempatan kerja. Apa sih kesempatan kerja kan gitu kan? Menurut Craig Claydie tahun 2009 dalam bukunya Basic Labor and Employment Law for Paralegals ya. Oke. Itulah dia ya bahasa Inggrisnya. Nah, kesempatan kerja itu adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong atau belum diisi oleh angkatan kerja. Nah, itu dia tadi menurut si Craig ya. Kita lanjutkan. Nah, sehingga bisa juga kita simpulkan kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, kira-kira begitu dia. Oke. Lanjut. Nah, yang berikutnya tenaga kerja. Oke. Mari kita lihat cek. Nah, tenaga kerja itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 itu dikatakan bahwasanya tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Nah, itu dia. Oke. Mari kita lanjut cek. Nah, kita lanjutkan. Nah, sementara kalau angkatan kerja itu adalah golongan penduduk baik perempuan ataupun laki-laki pada usia produktif yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, itulah yang disebut dengan namanya angkatan kerja. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya ini saya akan buat sketnya yaitu mengenai tenaga kerja ya. Nah, sketnya mengenai tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini terbagi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, sementara yang angkatan kerja itu adalah yang pertama dia yang sedang bekerja, kemudian yang sedang mencari kerja, kemudian yang tidak bekerja atau pengangguran. Nah, itu angkatan kerja. Sementara kalau bukan angkatan kerja itu, yaitu yang pertama yang sedang bersekolah, oke, kemudian yang mengurus rumah tangga, kemudian lain-lain ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Oke. Tenaga kerja itu adalah angkatan kerja ditambah jumlah bukan angkatan kerja. Saya ulangin ya. Tenaga kerja itu adalah jumlah angkatan kerja ditambah dengan jumlah bukan angkatan kerja. Nah, itu dia rumusnya. Oke. Mari kita lanjut cek. Oke, ada sedikit tok ya. Maklum ya, kita mau bangun sekolah lagi sih. Bangun kelas. Oke. Nah, jenis-jenis ketenaga kerjaan. Nah, ada beberapa jenis ketenaga kerjaan. Oke. Mari kita lihat. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Ya, seperti dokter, guru, dosen. Nah, itu dia ya kan, pengacara. Nah, itulah dia kalau tenaga kerja terdidik ya. Jadi dia perlu melakukan pendidikan terlebih dahulu supaya dia bisa melakukan profesi tersebut. Nah, itu dia. Kemudian yang selanjutnya ada yang dikatakan tenaga kerja terlatih atau terampil. Nah ya, seperti yang kamu lihat ini tukang jahit ya, di mana tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman. Ya, contohnya adalah supir, montir, penjahit, tukang las, tukang pangkas, nah, tukang potong rambut ya. Nah, salon, nah itu perlu keterampilan ya. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, oke. Ini adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan terlebih dahulu. Nah, seperti petugas kebersihan ya, kita ganti ini ya, petugas kebersihan, atau petugas sapu lingkungan, petugas sapu jalan, gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Mari kita lanjutkan.
Yang berikutnya adalah masalah ketenaga kerjaan. Jadi ada beberapa masalah ketenaga kerjaan ya. Sini ada 5 poin masalah ketenaga kerjaan. Nah, yang pertama, jumlah angkatan kerja itu terlalu besar ya dibanding dengan peluang atau kesempatan kerjanya kan gitu. Kemudian, nah kesempatan kerja masih terbatas nih dia. Jadi terjadi ketimpangan nanti sini. Lebih besar angkatan kerja daripada kesempatan kerjanya. Makanya akan muncul pengangguran nanti. Kemudian, nah ini dia, meningkatnya pengangguran itu dia. Oke. Kemudian kualitas tenaga kerja itu relatif rendah ya. Artinya tenaga kerjanya itu masih minim pengalaman ya, atau misalkan kemampuan akan teknologi atau kemampuan akan yang diharapkan oleh si pihak perusahaan itu tidak sesuai dengan tenaga kerjanya gitu dia. Kemudian persebaran tenaga kerja tidak merata. Nah, ya artinya misalkan untuk guru akuntansi itu banyak sekali di Pulau Jawa, sementara di Riau ini sangat membutuhkan sekali guru akuntansi, sangat seperti itulah. Jadi terjadinya penumpukan tenaga kerja yang tidak merata, itu dia. Oke, kita lanjut. Kemudian upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Yang pertama, menyiapkan tenaga kerja terampil dengan meningkatkan pendidikan formal bagi penduduk usia sekolah. Ya, artinya ada jenjang sekolah ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Nah, kemudian menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk. Ya, ini penting sekali ya perbaikan gizi ini ya. Artinya kalau gizi nggak sehat ya gimana kita mau kerjakan gitu kan. Nah, gimana kita mau sehat? Jadi nomor 1 itu adalah kesehatan, apalagi di tengah pandemi COVID saat ini kan. Nah, banyak karyawan yang kena PHK gitu. Udah kena PHK, gizi buruk lagi. Nah, itu membahayakan. Kesehatan juga terganggu gitu ya. Jadi cara meningkatkan kualitas tenaga kerjanya berarti kita juga perlu perbaiki gizi penduduknya, itu dia. Ya, Menteri Kesehatannya, Menteri Pertaniannya, Peternakannya, oke. Kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, ini penting sekali ya untuk melatih skill ataupun keterampilan si angkatan kerjanya atau tenaga kerjanya ya. Nah, itu dia. Nah, oke, terima kasih. Jadi sampai di sini untuk video pembelajaran mengenai tenaga kerjaan. Nah, kita akan lanjut video selanjutnya yaitu mengenai sistem upah. Oke? 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye.